Baik, terima kasih atas paparan videonya. Kami undang dari Kementerian Pertanian. Pak Menteri hadir pagi ini. Wah, selamat pagi Pak Menteri. Karena tadi pakai masker jadi nggak nggak kenalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Baru kasih. ketemu. Pak Kristiadi apa kabar? Udah lama banget nggak ketemu. Ya Mas. Ini aja Pak ya. Ya Prof. Ya Prof. Kami dari tim panel ada Prof. Eko Prasojo, Prof. Siti Zuro, Pak Rudi, Pak Haris, Pak Nurjaman, Pak Dadan, Ibu Indah, Ibu Neneng Gunadi, Bapak Iriana Haja Pamengkas, Pak Tulus Abadi, dan saya. Inilah tim panel independen yang akan mendengarkan paparan Bapak selama 7 menit dan nanti 13 menit berikutnya untuk tanya jawab. Saya undang Pak Menteri, silakan. Oh iya, yes. Gitu ya. Aku belum hilang kangennya nih Pak Prof. Pak Kristiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Kristiadi bersama para guru besar lainnya dan segenap anggota tim panel independen Sinovik yang sangat saya hormati, muliakan, dan sangat menghargainya gitu dari pertemuan ini. Saya dampingi sekjen, dirjen, dan seluruh staf ahli saya yang ada, dan lebih khusus di yang menangani image ini. Saya suka pakai kata image gitu karena Indonesia. Saya nggak mau pakai. Sebenarnya saya mau ganti namanya nih si Gundul Pacul aja Bapak. Bapak Kristiadi dan Prof semua, terima kasih aku dikasih ruang untuk bisa melakukan presentasi. Tapi apapun namanya, ingin saya katakan bahwa pertanian itu adalah milik kita semua. Pertanian ini kekuatan bangsa. Dan pertanian Indonesia memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa, Prof. Luar biasa. Dan yang paling tersedia dari resort seluruhnya yang ada di Indonesia sebagai negara besar keempat dunia adalah pertanian, Prof. Ya, kira-kira seperti itulah yang ada dalam pikiran saya. Dan we cannot solve problem with the same level thinking anymore. We have to more. Oleh karena itu, gaya pertanian yang kemarin memang udah nggak cukup, Prof. Harus ada langkah-langkah yang lebih jelas, lebih sistematis, dan tentu saja kita mampu mengolahnya keluar dari kebiasaan yang ada. Dan jumlah penduduk 273 juta orang, kita punya resort alam mulai dari laut, pantai, dataran rendah, dataran bukit-bukit. Aduh, yang panelisnya banyak banget ini teman-teman yang saya sudah rindukan semua, baru lihat di layar. Makasih banyak Pak Rudi, makasih Pak Aris, Pak Eko, terima kasih semuanya, Pak Eri. Aduh, perlunya nih Prof sebenarnya bukan hanya untuk menang dari lomba atau apa. Saya bahkan mau undang panel datang ke Kementan untuk melihat dan memperbaiki apa yang ada. Kira-kira itu yang lebih penting dari sekedar hanya menang, Bapak Profesor, para guru besar, panelis yang ada. Begini, kita kan 273 juta enggak aneh dengan pertanian, udah biasa dengan pertanian. Alam kita nunjang, mulai dari gunung sampai di bukit-bukit itu, apa sih komoditi yang tidak bisa kita lakukan? Agroklimat kita juga memiliki segalanya. Kalau begitu, ini adalah kekuatan yang luar biasa yang harus kita gerakkan. Tapi untuk bisa melakukan segalanya dengan baik, tidak cukup lagi hanya dengan fisikal, dengan berkunjung, harus dalam kendali digital, harus dengan kendali frekuensi, harus dengan kendali artificial intelligence, harus dengan satellite mandate, harus dengan IT, harus dengan katakanlah Internet of Things, harus dengan robot construction, mekanisasi harus intervensi, dan lain-lain, Prof. Banyak sekali kalau saya menjelaskan ini, cuma waktunya 7 menit. Oleh karena itu, saya ingin sajikan bahwa image itu adalah salah satu layer yang kecil yang kita lakukan khususnya di CB5 kami. Kami punya CB1, CB2, CB3, dan CB
4CB. Cara bertindak 4 itu adalah smart farming. Ini juga menggunakan digital. Yang kelima adalah GratiX, gerakan 3 kali ekspor dari sekarang. Prof, sebelum saya lanjut menyampaikan image karena pasti agak lebih mudah, saya mau sajikan dulu 2020 yang pertanian itu menyumbangkan pada PDB yang tertinggi, Bapak. Jadi di saat semua orang turun, ya naik pertanian hanya 16,24. Sektor lain turun, Bapak. Minta izin. Next. Secara cepat, ayo. Waktunya sedikit. Nah, year to year kami naik, Pak. Yang menaikin cuma Infocom, karena semua orang pakai digital, pakai frekuensi. Next. Next years on years ini. Oke. Next. Dengan kekuatan yang kita coba pakai, dengan berbagai langkah yang ada, nilai tukar petani yang kami mulai dari 99,47, sekarang naik 103 sampai 104, Bapak. Nilai tukar itu kesejahteraan petani. Sebenarnya 103 ini nanti di rencana nasional itu nanti di 2024. 1 tahun ini kita capai dalam COVID. Next. Ekspor kami yang naik ini adalah 15,54. Hampir 12 tahun tidak pernah dicapai seperti ini. Dan untuk 2021, naiknya 39,9 dalam triwulan pertama. Prof, izin kalau begitu kami harus dibantu maksimal untuk mentata ini. Bukan hanya lomba ini, Prof. Bapak sangat paham dengan kondisi yang ada. Saya nggak mau dengan data lagi, saya mau bicara dengan Emit. Oleh karena itu kondisinya cukup bagus. Dan kalau begitu kami punya sekarang ini yang di tempat kami ini adalah Agriculture War Room. Dan ini mengakses pada Skosra Tani yang berada pada semua kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Jumlahnya itu 7.000 lebih. Dan kita akan kendalikan dengan digital, dengan frekuensi, dengan itu. Nah, kembali ke image, saya minta maaf, tetap saya pakai kata image karena Indonesia. Ya, oleh karena itu image ini sebenarnya kata kuncinya itu kita makin jadi tanggap semuanya karena tahu apa yang ada di image. Kita menjadi terarah karena tahu potensi yang kita miliki, baik potensi komoditi yang kita miliki dan mapping-mapping yang ada, tetapi sekaligus luar negeri atau duta besar kita atau atase perdagangan, atase ekonomi, atase pertanian tahu apa yang ada di Indonesia. Dan ini gunanya image. Oleh karena itu image harus real time. Menyangkut seluruh potensi yang ada. Agustus ini Bapak Prof, para guru besar dan panelis sekalian, Agustus ini kami lakukan Merdeka Ekspor. Tidak ada kabupaten yang tidak boleh ekspor. Tidak ikut ekspor. Dan itu hanya ada kalau kita lakukan digitalisasi selain efektivitas dan lain-lain, losis yang kemungkinan kita bisa drop, semua bupati, gubernur tahu apa yang ada di potensinya, apa yang bisa dijual, dan sekaligus by image juga bisa menata dari luar itu seperti apa gitu. Atau peluang ekspor di Cina itu seperti apa, peluang ekspor di Eropa seperti apa, peluang ekspor di Asia seperti apa, peluang ekspor di Cina seperti apa, terbuka dalam image ini. Oleh karena itu seluruh bupati yang ada kita berharap bisa mengakses ini dan beberapa bupati sudah melakukan pembentukan susunan anggota tim yang akan melakukan mengaplikasi image ini. Image ini pada ujungnya di 2021 ini kami sampai 7.000 titik menggunakan real time pengendalian yang ada. Dan target kita adalah Bapak lihat tadi pertumbuhan ekspor kita 15,4 ini tahun sudah 39,6. Kami berharap 3 kali lipat dari yang ada sekarang. Kami mau menyumbang terbanyak bagi negeri ini. Makanan kita yang begitu banyak. Oleh karena itu sumber dana, sumber daya manusia yang tersedia di setiap kabupaten akan terkoneksi sehingga semua bisa dengan melakukan dengan link yang ada melakukan komunikasi secara terbuka terhadap apa yang ada. Image design dengan mudah dan sangat platform ini sangat mudah diakses oleh semua. Kami bahkan sekarang ini akan melatih
by digital 1 juta orang, Bapak. Kalau kemarin kami cuma bisa melatih dengan fisikal hanya kurang lebih 40 sampai 80 ribu 1 tahun, kami 1 tahun ini targetkan 1 juta dilatih, baik digital dengan sertifikat. Dan terutama yang berkait dengan image ini. Saya mau perlihatkan image ini selama 1 tahun, izin, dia berkembang cukup bagus. 1 tahun ini kurang lebih yang terakses masuk ke dalam adalah, maaf ini nggak keruan gue ini kayaknya, kurang hampir 1.600 pengguna, Pak. Dan sudah diakses seperti itu, bahkan ya, eksportir kita sudah terlibat masuk ke dalam sana kurang lebih 1.600 ya. Maaf saya. Dan dia sudah memiliki juga jangkauan sampai dengan luar negeri, termasuk di hampir semua di Amerika karena kami punya atasnya di sana, di Jerman, Singapura, Bangladesh, Aljazair, India, Irak, Jepang, Malaysia sudah terkoneksi dengan kita dan komunikasi ini sudah jalan. Even Cina, Bapak. Yang terakhir ini masalah sarang burung walet juga masuk di sini, yang tadinya sulit sekali karena sangat tertutup. JACC di sana kita buat di image ini dan dia akan terbuka. Oleh karena itu siapapun bisa melakukan akses. Cina butuh berapa? Kami punya sedia berapa rumah walet. Oleh karena itu berapa ton yang bisa kita lakukan itu terdeteksi dan para bupati terutama gubernurnya tahu, Bapak. Kalau dia masuk di sini. Bapak sekalian, oleh karena ini saya kira tujuan akhirnya adalah kami mau 3 kali lipat dan kelihatannya sangat yakin bisa dilakukan. Antara lain misalnya Jazirah Arab butuh kambing, Bapak. Padahal kita bisa buat. Tetapi selama ini mana pasarnya? Nah, image ini mempertemukan antara pasar ekspor yang tersedia dan negara yang siap menerima dan apa yang mampu kita lakukan. Dan kurang lebih seperti itulah kembang yang ada sekarang ini. Bahkan di image para buyer ikut bicara dengan saya, dengan langsung petani yang ada di Bogor, langsung petani yang ada di Jawa Tengah terhadap kembang-kembang yang ada, Bapak. Mudah-mudahan Ibu Sohra ada di sini, ada janda bolong itu yang mahalnya harganya 200 juta. Orang di sini enggak tahu kalau itu harga mahal, Bapak. Tapi setelah dia buka dengan toko-toko bunga yang ada di sana, ternyata mereka langsung bisa mengakses dan rata-rata ini kurang lebih 300 orang milenial kita sudah menggunakan image ini dengan sangat kuat. Oleh karena itu saya berharap ya, nilai ekspor dan lain-lain pasar luar negeri yang akan terbuka dengan image sekaligus mendidik kita seluruh Indonesia ini, para bupati, para gubernur dan mereka ya penggiat ekspor itu tidak gampang lagi dan sekaligus karantina kami atau unit kerja karantina yang menangani ekspor tidak boleh ribet. Karpet merah, Bapak. Tidak boleh lagi harus urus izinnya sampai berhari-hari, tidak. Dan kalau begitu, menuju ke depan adalah direct call dari masing-masing pelabuhan bisa dilakukan dengan image ini pada masa yang akan datang. Selama ini keluhannya adalah semua dari kabupaten yang mengirim barang ekspornya tercatat hanya di Surabaya, di Tanjung Priok, dan lain-lain. Padahal dengan image ini dia tahu sebenarnya dia bawa kemanapun kita bisa lihat. Bahkan saya akan deteksi melalui image ini berapa komoditi yang ada di desa atau pada daerah tertentu, bagaimana pasca panennya, seperti apa bentuk pasca panen, dan seperti apa kemudian perjalanan pasca panen itu sampai dengan ekspor. Sampai dengan ekspor pun di tempat mana akan diikuti oleh image untuk melihat perjalanan yang ada. Sehingga losisnya pun kita bisa kontrol kalau terjadi apa-apa. Saya kira kurang lebih seperti itu. Minta maaf kalau berlebihan. Saya sangat ingin mengatakan ini Indonesia dan ini bukan hanya milik Kementan. Ini milik kita semua. Saya janji Bapak 3 kali lipat ekspor dari apa yang ada. Ini hanya ada di masa Orde Baru, pertumbuhan di atas 15,4. Saya akan lihat itu melalui aplikasi dan digital dengan konten-konten yang ada
dengan terkoneksi internasional seperti ini secara terbuka. Masa 3 kali nggak bisa, Bapak? Agustus ini saya sudah praktekkan ini. Tidak ada kabupaten yang tidak bisa ekspor. Minta maaf, semoga ini bisa membuat kita memahami image sebagai bagian dari kepentingan Indonesia, kepentingan kita semua. Kalau berlebihan saya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas paparannya yang luar biasa. Jelas sekali bagi kita mendengarkan paparan Pak Menteri tadi dan memberikan kita antusias untuk Indonesia lebih maju lagi. Kami undang saja langsung pada Pak Iriana Harja Pamungkas. Singkat saja Pak Menteri, mengapa dari 500 sekian pimpinan daerah, baru 9 kepala daerah yang bekerja sama dengan image ini? Padahal ini kan penting buat mereka. Apakah kurang sosialisasi atau kurang cerdas? Terima kasih. Ya, Prof, izin Prof, boleh langsung Prof. Selain ini baru 1 tahun Pak, 1 tahun lebih lah, kurang lebih. Ini masuk tahun kedua. Yang kedua 9 itu adalah 9 titik pelabuhan ekspor kita. Okay. Jadi 9 pintu utama kita. Sehingga kita para gubernur di sana lebih intens begitu melihat ini. Tapi pada tahun ini karena ini akan menjadi bagian untuk mencatat semua komoditi yang ada per provinsi dan kabupaten. Saya yakin semua gubernur, walaupun tentu secara manusiawi ada gubernur yang responnya cepat, ada juga yang pelan-pelan begitu Pak. Padahal ini kebutuhan negeri, kebutuhan besar sebenarnya harus dipaksakan sedikit. Saya kira begitu Prof, minta maaf. Pak Eri. Prof Eko Prasojo silakan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri dan Pak Dirjen. Selamat ya, ini luar biasa sistem informasi komoditas ekspornya. Mungkin pertanyaan saya sedikit saja Pak. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa kenaikan ekspor kita ini sudah sampai 15% ya Pak ya. Yep. Apakah ini semata-mata didorong oleh adanya image ini atau ada faktor lain yang mendorong peningkatan ekspor? Nah kemudian ini Pak, ini kan yang sekarang ini tercatat 90 komoditas ekspor ya Pak ya, tahun 2020 ini saya lihat. Apakah ada target kira-kira berapa banyak komoditas ekspor yang akan dimasukkan ke dalam sistem image ini untuk tahun berikutnya Pak? Demikian Pak Menteri, terima kasih. Sekali lagi selamat Pak. Ya silakan Pak Menteri. Pertanyaan Pak Eko susah banget dijawabnya Pak Eko. Aku mau jawab kira-kira dengan gaya lapangan saya Pak. Saya bekas bupati, saya bekas wagub, saya bekas gubernur. Kira-kira jawaban verbal saya itu agak Pak desak-desak sedikit, paksa-paksa dikit, dan bukakan ruang. Ini loh yang terbuka. Nah, image ini adalah bagian itu Bapak. Diyakinkan ini ada, misalnya saja, mestinya kopi nggak boleh seperti ini. Kopi harus marah di semua meja yang ada di kafe yang ada di seluruh dunia. Permintaannya ini loh Bapak, kamu punya resort ini. Oh iya, kalau gitu, ya. Kalau dia sudah aktif Bapak, dan kelihatannya disitulah yang paling utama. Meyakinkan tentang pasar, meyakinkan tentang potensi, dan kemudian sedikit mendesak ke bawah agar ini dilakukan karena ini jelas. Yang kedua memang ya banyak hal yang kelihatannya terjadi sumbatan begitu Pak. Eksportir banyak, tetapi rata-rata 1-2 eksportir yang dominan di situ. Yang lain tidak mendapat ruang. Oleh karena itu dengan image ini mereka terbuka ruangnya. Bukan kamu yang cuma 11 orang itu loh. Saya juga mau. Oke, kasih cepat ini 8. Tambah lagi berarti sudah 21. Tambah lagi. Siapa yang mau? Buka gitu. Jadi ada aspek-aspek seperti ini. Tapi bagaimana meyakinkan itu? Kita harus dengan data yang ada dan image ini salah satunya. Sebenarnya kau punya potensi coklat di sini ada. Di Eropa semua minum coklat loh. Oke, atase yang ada di sana. Boleh nggak kamu urus ini? Boleh. Kita coba. Bapak lihat nanti, Agustus ini saya ekspor seluruh. Bapak, saya bilang kalau tidak ada lagi yang bisa diekspor, semut pun kau tangkap situ kita ekspor. Pasti ada yang di luar yang mau makan semut situ. Kira-kira begitulah Bapak, minta maaf ini gaya lapangan saya. Tapi
kan saya harus di backup dengan data. Karantina selama ini kepala badan karantina itu cuma jaga pintu masuk keluar di pelabuhan. Terlalu gampang. Sekarang tugasnya adalah image ini, Bapak. Mendesak di dirjen-dirjen teknis untuk mempersiapkan dan karantina menghubungkan antara supply and demand dengan komoditi yang ada. Jadi ini image ada di karantina, Bapak. Yang selama ini cuma ngejaga-jaga bongkar-bongkar barang itu. Padahal semua dengan digital tidak perlu lagi. Maafkan saya terlalu semangat ini. Kayaknya karena mau menang juga sih. Gitu baik kok. Pak Menteri, nilai transaksinya yang sudah tercatat berapa dari image ini? Boleh. Ada Pak Eko, cuma saya takut nyebutin yang secara konkret, tetapi kalau kelihatannya kenaikannya 500 sekian itu Bapak, ada 100 lebih triliun yang meningkat dari tahun ini adalah yang dicatat oleh image di situ Bapak, pasti. Karena ya. Baik. Oh, rata-rata 40 triliun per bulan Bapak yang tercatat di image. Luar biasa. Ya. Selamat Dan Pak, ini dampaknya luar biasa ini. harus 3 kali Bapak Eko. Bapak nggak sampai di sini, cek lagi sampai 3 kali. Kalau aku dituntut aja 3 kali ini harus jalan. Karena ini kepala badan karantina, saya berhentikan dia kalau enggak 3 kali Bapak. Iya, enggak begini Pak. Indonesia terlalu kuat Bapak. Dia ada orang dia minum kopi, tapi kan kita belum desak-desak nih. Tidak ada orang minum coklat, kita bisa buat coklatnya dan beda coklat kita. Tidak ada sebenarnya, semua bisa dilakukan gitu. Nah, kambing bisa. Arab seluruhnya makan kambing, ambil dari Vietnam, biar dari Thailand. Padahal kita jemaah haji kita ke sana kan harus didesak. Maaf, tetapi aku kan harus punya data gitu Pak. Nah ini karantina Pak Eko izin Pak Kristiadi, saya tidak mau cuma kita sampai di ini Pak. Bapak ikut menghadirkan ini dan kontrol sama-sama. Negeri ini butuh pertanian. Ya, saya tidak melihat sektor lain yang langsung bisa kita angkat, hanya ini. Cuma memang akses impornya itu, ekspornya kita tidak boleh. Bayangkan Bapak, gandum aja masih 12 juta kita impor. Ya, kentang. Gitu. Jadi oke lah, saya tidak persoalkan itu. Tapi kalau ini kita tidak perbesar harus Bapak. Saya harus di backup dan Bapak-bapak panelis ini saya kenal punya idealisme yang sama dengan kami. Kami butuh Bapak. Jangan cuma di mempan aja Pak. Kita turun lapangan sekali-sekali sama-sama. I'm swear. Tidak service slip. Pak Eko, Pak Kristiadi udah tahu. Ya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Izin Pak Ketua. Ya, Pak Rudi silakan. Siap. Pak Menteri dan jajaran selamat Pak. Image sudah masuk tahap ini, mudah-mudahan nanti bisa ke tahap yang terbaik. Begitu ya Pak Menteri ya. Pak Menteri, saya tadi sudah mendengarkan sekali dengan seksama. Saya baca proposalnya, image ini adalah platform yang luar biasa, mendekatkan antara supply dengan demand, kan seperti itu Pak ya, antara supply yang dimiliki oleh berbagai potensi-potensi pertanian yang sangat luar biasa di Indonesia, dengan demand-demand, dengan pasar-pasar, baik di mungkin provinsi lain atau bahkan di tingkat global. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, kira-kira sebagaimana Pak Menteri juga pahami, yang lebih penting lagi daripada platform yang luar biasa ini Pak, adalah ekosistem daripada supply dan demand ini kan ya Pak ya. Nah ini yang saya ingin lihat Bapak, bagaimana Bapak bisa mendorong image yang bagus ini Pak, misalkan bekerja sama Pak, berkolaborasi dengan berbagai kementerian yang ada dulu saja Pak. Kementerian Perdagangan, tadi Bapak sebutkan juga gitu kan ya Pak ya, antara pertanian dan perdagangan ini ada sesuatu Bapak sangat ingin mengekspor luar biasa, sementara Kementerian Perdagangan sendiri sepertinya memiliki pandangan-pandangan yang kira-kira kurang mendukung usaha-usaha untuk tadi Pak, eksporisasi, hilirisasi yang luar biasa dari produk-produk pertanian kita itu yang pertama. Kemudian juga sangat penting sekali Pak menjadikan ekosistem ini Pak, karena kita lihat agar tercapai suplai yang luar biasa dari para petani kita itu Pak, perlu ada kebijakan nasional yang lain Pak, terkait dengan lahan, pupuk, bibit, pemasaran, dan juga yang lain-lainnya Pak. Dan yang ini menurut saya
perlu mungkin Pak Menteri bisa sampaikan juga ke Pak Presiden nanti Pak, image ini jadi gerakan nasional, begitu kan ya Pak ya? Karena sudah Bapak buktikan tadi dalam situasi COVID ini, sektor pertanian lah satu dari sedikit industri pembangunan yang meningkat luar biasa. Saya rasa itu Pak, dan kami akan dorong agar ini bisa menjadi gerakan nasional. Terima kasih Pak Menteri. Ya, silakan Pak Menteri. Baru saya catat semua itu. Ya, ini mau jawaban jujur atau mau jawaban diplomasi saya nggak ngerti Pak Rudi, karena susah banget. Saya kan maunya ekspor Bapak. Ya. Ya tentu kalau mau bela petani ya janganlah terlalu banyak impor, kasihan kan Bapak. Betul. Gitu ya. Ya mudah-mudahan saya nggak berkelahi lah dengan menteri lain, karena saya merasa bahwa sekarang ini ekspor kita kan 15,4%. Impor kita turun Pak 10,2. Oh, Tapi kan enggak sedikit masalah yang saya hadapi gitu Bapak. Ya. Karena orang impor itu enak Pak, pindah-pindah kertas triliunan tuh. betul. Jadi kalau mau jama save 100 juta, 200 miliar selesai kita ini, tapi rakyat dapat apa Bapak? Iya gitu. Ya jelek-jelek harus pakai kita punya sendiri lah, maksud saya. Betul. Ya kalau memang harus, ya ini susah ini kalau saya diajak bicara ini kayak begini. Saya harus Pak Kristiadi gitu loh. Saya ini tinggal 3 tahun nih, kayang ini kalau negeri yang begitu bagus kita tidak tembakkan keras-keras gitu. Jadi izin saya cobalah apa yang dibapakan Pak Rudi, saya akan coba baik-baik sama menteri lain. Tapi kalau tidak kita tinggal aja deh Pak Rudi. Betul. Nggak mau saya. Waktunya ini terbatas Bapak. Dan saya lihat ini harus kita lakukan. Kan 2 tahun nggak ada impor beras Pak. Ngapain mesti impor? Orang ekspor banyak banget kok. Gitu. Tapi kan nggak gampang ini menghadapi ini. Kita harus ada kesatuan emosional kita melihat kepentingan negeri dan rakyat yang begitu banyak. Petani saya 40 juta Bapak. Saya akan perhatikan Pak Rud. Mohon maaf kalau jawabannya nggak kena nih. Saya akan bicara dengan semua menteri agak baik-baik loh. Saya tambahkan Pak Menteri dari pertanyaan Pak Rudi tadi. Kan ini bagus sekali ya, dan kita mencoba menerapkan evidence-based policy. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikerjakan berdasarkan evidence. Ini kan evidence ini yang supply demand-nya kelihatan dari lokal dan internasional. Ini mohon dipresentasikan di kabinet Pak, supaya satu suara semuanya nih. Kita tim mendukung penuh. Saya akan sampaikan Pak. Saya akan jadikan setelah ini Bapak lihat, kita dorong aja ini Bapak. Ini bukan Kementan punya. Ini kita punya sama-sama. Kita dorong aja Pak. Betul. Ya siap, kami laksanakan. Dan saya janji Pak, ini 3 kali lipat kok. Saya janji. Teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Pak Ketua. Ya silakan. Silakan. Suaranya. Selamat sudah sampai pada jenjang ini. Mudah-mudahan bermanfaatlah buat umat, buat bangsa. Ya. Jadi ada 2 hal sebenarnya yang ingin saya usulkan. Ini usul, saya nggak nanya. Pertama, coba dibikin tim kajian. 5G sudah masuk. Dampaknya ke ini pasti besar, Pak. 5G ini dahsyat, Pak. 5G itu dahsyat, Pak. Sekarang udah mulai diuji coba di beberapa daerah, di beberapa tempat. Kalau ini terjadi, maka itu akan dampaknya terhadap pengembangan maize itu sangat dahsyat. Jadi coba dibuat tim kajian dampak dari 5G terhadap perkembangan perdagangan online di bidang pertanian. Saya kira ini menarik sekali. Ya. Yang kedua tentang
blockchain, Pak. Jadi kayaknya itu di kita ini perlu dibuat sebuah ekosistem, Pak. Ekosistem di mana itu berdasarkan pada sebuah blockchain. Artinya sistemnya itu berada di dalam dan yang lead teman-teman pertanian gitu misalnya. Nah, ini menarik, Pak. Jadi itu aja 2 hal, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurjaman atas pertanyaannya. Silakan Pak Menteri. Saya catat Pak Nurjam. Saya masih butuh penjelasan lebih panjang. Saya undang Pak Nurjam karena saya pasti mau lakukan itu, Pak. Blockchain yang saya tidak pahami seperti apa. Sekarang ini saya punya AWR, Agriculture War Room, dengan titik tumpuannya ada di setiap kecamatan, namanya Kostra Tani itu Bapak, mendeteksi seluruh vegetasi pertanian yang ada di setiap kecamatan dan itu terdeteksi oleh kita. Sehingga saya bisa tahu kapan harus panen dan kemana hasil panen itu bisa dipakai atau digiling dan mendeteksi sampai keluarannya berapa untuk menjadi beras dan berapa yang tersimpan itu. Sementara ini saya kira ini semua bagian-bagian yang mungkin saja Pak Nurjan perlu Bapak sampaikan saya apa yang harus kita lakukan memperkuat ini. Saya siap Bapak, saya siap. Ya, terima kasih. Karena waktu juga sudah menunjukkan kosong-kosong. Apa yang dimaksud ya? Catat. Siap. Masih ada tambahan Pak Menteri? Waktunya sudah habis. Saya selesai Bapak. Saya undang kalau sesudah acara ini mungkin kalau memang Bapak kita buat aturannya Pak Kristiadi, selain saya kangen juga sama Pak Kristiadi dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau bisa ke pertanian Bapak lihat saya punya Agricultural War Room, real time Bapak bisa bicara dari Sabang sampai Merauke di tempat saya sekarang ini. Coba kasih lebar dulu. Jadi di sini semua deteksi saya tentang potensi ada. Saya tahu sebuah lokus-lokus tertentu apa yang terjadi dengan agroklimaks yang ada di sana melalui IT yang ada, dan hanya ini yang mungkin persoalan yang ada di pertanian sangat ruwet Bapak, sangat besar karena by lokasi itu agroklimaksnya berbeda-beda satu kecamatan, bahkan apalagi kalau berbeda wilayah. Oleh karena itu pengendaliannya tidak bisa dengan fisikal saja, memang dengan digital. Dan cara seperti ini, Bapak saya undang kemari, Pak Kristiadi, tolong saya sangat ingin bertemu dengan Bapak semuanya, Pak Nur, saya dibuatkan konsep Pak, saya setiap saat, Pak Eri, silahkan kami diberi masukan. Pertanian ini milik kita Pak, pertanian ini milik kita dan jangan sia-siakan, mumpung lagi ada COVID, ini saatnya kita harus bantu negeri ini dan saya siap. Saya sangat jujur mengatakan demi Allah, saya siap. Itu Pak. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri dan teman-teman dari Kementerian Pertanian. Terima kasih atas undangan dan juga presentasi yang luar biasa. Ini harapan, ibaratnya kalau dokter bilang ini obat menyambung nyawa. Nah ini juga Kementerian Pertanian ini menyambung nyawa orang Indonesia. Sukses Pak Menteri. Pak Menteri, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.